Menurut saya pribadi, saat ini kan kita tahu ya bahwa market saat ini baru booming dengan istilahnya bank-bank mini yang mau beralih ke digital bank. Nah, tentunya ini menjadi angin segar untuk bursa kita dan bagi saya pribadi ini ciri-cirinya yang jelas ketika market itu ramai ditransaksikan dengan volume yang cukup meningkat, itu berarti menurut saya cukup menarik untuk di-trading-kan dengan cara mungkin seperti saya scalping, seperti itu. Berarti sebenarnya sederhana ya, tadi seperti yang sudah kita tanyakan juga via sosial media kita nih, Mas Bekti kan ada yang melihat dari sisi volume, ada Mhm. juga yang melihat dari top gainers-nya aja deh. Nah, apakah selalu dari kedua itu atau ada indikator lain nih yang mencirikan saham-saham yang lagi hype ini? Menurut saya itu salah satu cirinya ya, tetapi ada Mhm. ciri-ciri lain yang menurut saya itu adalah ketika saham itu menarik secara mungkin teknikalnya, mungkin karena sentimennya, itu juga saya menjadi pertimbangan. Tetapi yang jelas yang memang keseharian saya dalam transaksi saham itu biasanya saya memang mencari saham-saham yang lagi ibaratnya lagi manggung. Misalnya nih contoh, ada saham juga yang, hari ini cukup ramai, pasti menjadi perbincangan banyak kalangan investor ataupun trader, yaitu saham Bukalapak. Nah, pastinya tentunya saya juga ikut berperan aktif di sana untuk mentransaksikan karena ketika saham itu ramai direspon pasar, bagi saya itu cukup menarik, seperti itu. Yang penting dia rame, ini berarti dia cukup menarik. Tanpa perlu kita melihat, dari sisi fundamentalnya atau perlu juga nih Mas Bekti untuk kita lihat secara lebih detail? Ya, kalau saya pribadi kan karena saya ini adalah tipe orang scalping. Jadi tujuan kita Mhm. memang untuk transaksi jangka pendek, bisa hitungan detik, menit, bahkan jam. Dan saya sendiri mungkin kenyataannya sangat jarang sekali ya di hitungan jam, memang ke detik ataupun menit. Nah, bagi saya pribadi, tentunya dengan adanya, pendek ini kita tidak terlalu mengandalkan fundamental, menurut saya. Kita lebih bermainnya ke bid offer ataupun kita memanfaatkan dari sisi teknikalnya. Jadi kombinasi antara bid offer dan teknikal, seperti itu. Bid offer dan juga teknikal. Nah, kalau kita melihat dari sudut pandang itu, ada nggak sih kesamaan antara tipe-tipe trader yang lain, Mas Bekti? Atau mungkin Mas Bekti udah pernah cobain nih sebelumnya antara scalper, ada trader, ada swing trader, dan position trader. Ini sebenarnya yang paling enak yang mana sih? Atau scalper aja udah cukup gitu, Mas Bekti? Sebenarnya kalau saya pribadi adalah tipe semuanya Mas Daniel. Jadi saya itu juga seorang swing, saya juga seorang position trader, kemudian saya juga ada scalping. Nah, itu semua yang saya lakukan seperti itu. Cuman yang membedakan itu adalah yang pertama adalah waktunya. Jadi kalau seorang Mhm. position trader tentunya dia itu membeli saham untuk di-hold dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, kemudian kalau seorang swing itu membeli saham di mana dia berharap naik dalam tempo waktu mungkin mingguan, bisa bulanan. Nah, seperti itu konsepnya. Kalau day trader, dia adalah seorang trader di mana dia itu bertransaksi saham hanya dalam satu hari saja, biasanya sore hari dilepas. Nah, kalau scalper ini lebih kecil lagi, artinya dia mungkin hanya hitungan detik atau menit seperti yang saya lakukan itu, kemudian dijual. Nah, yang membedakan yang jelas itu adalah dari sisi waktunya. Kemudian yang kedua jelas dari sisi strateginya, itu juga berbeda sekali. Tentunya seorang Mhm. position trader dia akan lebih mengamati dari sisi fundamental perusahaan. Dia akan melihat harga saham itu masih tergolong under value ataupun over value di mana itu menjadi pertimbangan untuk memutuskan membeli saham itu untuk di-hold dalam jangka waktu yang cukup lama. Tetapi kalau seorang scalper ataupun day trader, dia biasanya tidak terlalu mementingkan fundamental, tapi dia lebih ke chart ataupun teknikal yang time frame-nya lebih pendek, mungkin bisa 5 menitan dan dia biasanya dikombinasi dengan bid volume atau mungkin tape trading gitu ya dan juga Mhm. sentimen-sentimennya gitu. Jadi kalau saya pribadi memang keseharian saya seorang scalper, namun tidak menutup kemungkinan saya juga seorang swing dan position trader. Jadi semua saya lakukan gitu. Risiko menjadi scalper nih apa aja sih? Oke. Jadi gini Mas, resiko menjadi scalper ya. Mhm. Scalper itu kan kita itu dituntut harus memantau secara real time market. Karena kita nggak boleh tinggal-tinggal, karena memang pilihan saham kita tentunya juga saham-saham yang bervolatilitas tinggi, karena tentunya kalau justru seorang scalper itu memanfaatkan peluang di situ, itu malah justru banyak kita bisa mengambil peluangnya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita itu menjadi scalper, tentunya kita itu kan membutuhkan semuanya, baik Mhm. energi, waktu, kemudian benar-benar kita harus real time mengamatinya. Tentunya ini akan berbeda sekali dengan seorang swing atau mungkin position trader. Ya, kita menyebutnya Mhm. seorang investor gitulah. Ketika dia itu membeli saham, tentunya itu ditinggal tidak masalah. Memang cara kerjanya seperti itu. Tetapi kalau scalping nggak bisa. Kita jadi benar-benar harus di depan monitor, standby untuk mengamati saham apa yang kita transaksikan.
seperti itu. Jadi kalau dibilang resikonya tentunya di sini tetap semuanya energi kita terpakai, bahwa kita mengamati waktu kita, kemudian juga rasa namanya psikologis trading, deg-degan itu pasti juga ada, gitu. Baik, ini menarik sekali ya. Saya coba simpulkan ini. Yang pertama ini harus siap energinya ya, dan juga dari sisi psikologis ini benar-benar mentalnya harus terasah gitu ya, Mas Bekti. Iya, iya Baik, benar sekali Mas. Jadi memang seperti itu. kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya langsung saja ini dari @kania Devi. Sebaiknya buat investor baru risiko nggak ngikut FOMO di tipe saham kayak gini apa nih, Mas Bekti? Iya. Jadi kalau saran saya memang kalau untuk yang paling baru Mas, itu kalau bisa jangan dulu. Artinya tetap bertahap, ada tahapannya. Karena di sini kan saya menyebutnya scalping ini tingkatan yang paling sulit, tetapi sulit bukan berarti mustahil, karena yang sudah saya sampaikan tadi bahwa scalping ini membutuhkan energi segalanya. Jadi kita memang harus asah step by step dulu, misalnya kita menjadi seorang swing, kita beli saham, kita simpan, kemudian kita analisa lagi, nah baru nanti pelan-pelan kita harus bisa kalau memang pengen scalping, tentunya ada syarat-syaratnya juga. Kita harus gunakan dana kecil, tidak pakai margin. Kemudian kita kalau udah ada waktu, kita coba untuk scalpingan. Jadi memang ada tahapannya. Kalau saran saya seperti itu, Mas. Jadi nggak bisa langsung kita di awal-awal langsung scalpingan, agak sedikit berisiko menurut saya. Kalau kita melihat dari beberapa contoh saham-saham ini yang sudah disebutkan juga oleh Mas Bekti dan juga saham-saham lain begitu yang ketika lagi hype atau lagi manggung banyak Iya. ditransaksikan. Ini warningnya apa sih melihat saham-saham ini begitu? Ada nggak sih sebenarnya warning sebelum saham ini turun dari panggung gitu istilahnya, Mas Bekti? Ya, kalau untuk warning yang sendiri memang menurut saya agak susah diprediksi ya Mas ya. Tetapi yang Mhm. jelas kita harus peka terhadap yang namanya sentimen. Karena rata-rata bank-bank mini itu rata-rata mereka itu akan melakukan corporate action di mana mereka mau melakukan right issue. Nah ini juga menjadi sentimen positif sekaligus penggerak saham itu bisa pada naik signifikan. Nah selain right issue juga yang itu tadi seperti yang saya bilang bahwa saham-saham itu mau beralih ke digital bank. Nah, kalau untuk kita melihat berbalik arahnya sebagai seorang scalper, saya cuma simpel. Ketika dari Mhm. harga yang ingin saya beli, ketika tidak sesuai harapan, turun 2-4%-an langsung saya cut loss. Seperti itu aja sih Mas, cara perlindungan aset saya. Jadi saya bisa melindungi aset saya kapanpun itu, ketika saya ingin masuk di sana, saya punya prinsip seperti itu. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya.